Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Saya punya soal yang menarik seperti ini. Ada sebuah balok dilepas di titik A dan bergerak pada lintasan licin seperti ditunjukkan gambar. Lintasan BCD itu berbentuk setengah lingkaran. Jadi BCD itu setengah lingkaran ya. Nah, agar balok tersebut dapat melintasi titik D, maka tentukanlah A. Kecepatan minimal di titik B, C, D, ketinggian H minimum dari keadaan posisi awal balok itu. Nah, oke, sekarang mari kita jawab ya. Nah, saya sudah menggambar gaya-gaya yang terjadi atau yang bekerja pada balok ketika balok meluncur dan sampai di titik D. Nah, gaya apa saja yang bekerja di sini? Yang pertama adalah ada gaya berat, terus kemudian ada gaya normal. Nah, terus kemudian ada juga gaya yang keluar dari pusat lingkaran, ini adalah gaya sentrifugal. Jadi yang BCD itu berupa setengah lingkaran ya, bidang setengah lingkaran. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Kan di sini pertanyaannya adalah kecepatan minimal di D supaya dia bisa melintas atau melewati titik D. Nah, karena nanti kecepatannya minimal di titik D, asumsinya bahwa balok di titik D itu tepat lepas. Jadi kalau tepat lepas, maka gaya normal di titik D itu harus diisi sama dengan 0. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Karena benda ini bergerak melingkar, maka akan berlaku bahwa jumlah gaya ke arah radial itu harus sama dengan 0. Artinya dia setimbang rotasi. Karena benda ini tetap pada lintasan ini ya. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan sigma F radial itu artinya bahwa jumlah gaya yang ke pusat dikurangi dengan gaya yang keluar dari pusat itu harus 0. Jadi N plus W dikurangi FSF itu harus 0. Jadi ini adalah gaya sentrifugal ya. Kenapa negatif? Karena dia keluar dari pusat lingkaran. Nah, jadi kalau begitu N plus W min FSF sama dengan 0. Akhirnya saya pindahkan gaya sentrifugalnya itu adalah N plus W, tapi N-nya itu tadi 0 ya, karena tepat lepas di titik D. Jadi N-nya 0. Gaya sentrifugalnya itu adalah, kita rumuskan seperti sentripetal persis. Jadi gaya sentrifugal itu besarnya sama dengan gaya sentripetal, cuma arahnya aja yang berbeda. Jadi kalau gaya sentripetal menuju pusat, kalau gaya sentrifugal itu keluar dari pusat. Rumusnya adalah MVD kuadrat per R. Nah, V-nya VD. Kenapa? Karena ya memang kecepatan yang diambil adalah di D. Nah, sama dengan 0, normalnya 0 tadi, plus MGW itu adalah M kali G. Nah, sekarang perhatikan di sini, kecepatan di D kalau dikuadratkan dibagi R itu harus sama dengan G karena M-nya ini dicoret. Nah, sehingga hasilnya VD itu adalah akar GR. Nah, ini saya pindahkan sini ya. VD-nya sudah ketemu, yaitu akar GR, di mana G itu percepatan gravitasi, sedangkan R itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, terus kemudian perhatikan, untuk mencari kecepatan minimal di C, kita memakai hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat gerakan benda dari C ke D, dia bergerak seperti ini nanti, seret gitu ya, dari C ke D, menempuh busur lingkaran. EM di C itu nanti sama dengan EM di D karena memang berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena dalam gerakan benda itu tidak diganggu gaya luar. Nah, dalam hal ini adalah gaya gesek ya. Nah, EM di C itu adalah ada MGHC karena di sini C punya ketinggian terhadap tanah, berarti ada energi potensial. Nah, terus kemudian ditambah setengah MVC kuadrat karena di titik C tentu saja balok punya kecepatan. Nah, terus kemudian sama dengan MGHD, ini EM di D ya. MGHD ditambah dengan setengah MVD kuadrat. Nah, sekarang perhatikan HC-nya itu saya ganti. HC-nya itu jarak C ke tanah itu adalah jari-jari dari lingkarannya, yaitu R. Nah, terus kemudian HD-nya, HD itu jarak titik D ke tanah, yaitu 2R. Nah, terus kemudian ini VD kuadratnya, saya kuadratkan ya ini ya. Kalau VD saya kuadratkan jadinya adalah GR. Nah, sekarang kita bisa mencoret M-nya di sini. Kalau M-nya dicoret, nah jadi seperti ini.
GR plus setengah VC kuadrat sama dengan G kali 2R plus setengah GR. Nah, sehingga setengah VC kuadrat itu sama dengan 2 setengah GR dikurangi GR, yaitu 1 setengah GR. Sehingga VC-nya akan ketemu akar 3 GR. Karena 2 kali 1 setengah itu kan 3 ya. Jadi VC-nya itu akar 3 GR. Jadi yang ditanyakan kecepatan minimal di C sudah ketemu, yaitu akar 3 GR. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, terus kemudian berikutnya gerakan dari B ke C ya. Nah, B ke C ini ya, B ke C. Saya berlakukan juga hukum kekekalan energi mekanik, EM di B sama dengan EM di C. EM di B itu cuma ada energi kinetik, karena di tanah EP-nya tidak ada. Jadi cuma setengah MVB kuadrat. Terus kemudian EM di C itu ada keduanya, EP-nya ada, EK-nya juga ada. MGAC ditambah dengan setengah MVC kuadrat. M-nya ini saya coret ya. Nah, kalau M-nya saya coret, saya tinggal memiliki persamaan seperti ini. Setengah VB kuadrat sama dengan GHC plus setengah VC kuadrat. Nah, ini akhirnya ini tak pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan, saya geser ke atas persamaannya. Nah, setengah VB kuadrat HC-nya itu adalah sama dengan R. Ini kan R ya. Nah, VC kuadrat itu adalah 3GR. Nah, ini adalah 1,5 ya. 2,5 GR dikalikan 2 berarti 5GR. Jadi kalau begitu VB kuadrat sama dengan 5GR, akhirnya VB-nya ketemu akar 5GR. Nah, ini saya sebut persamaan 3. Jadi inilah kecepatan minimal di titik B ya, supaya balok itu bisa melintasi titik D. Nah, ini sudah ketemu berarti yang ditanyakan, kecepatan minimal di titik B. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan yang B, yaitu ketinggian H minimum. Nah, berapa ketinggian H minimum supaya dia bisa melintasi titik D, supaya balok ini bisa melewati titik D. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. EM di A itu sama dengan EM di B kan? Ya. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, EM di A itu juga sama dengan EM di C sama dengan EM di D, tapi saya pilih di B aja ya. Jadi EM di A itu cuma ada MGH. Karena dia hanya punya energi potensial. Nah, karena kecepatannya di sini kan 0 ya. Kalau 0 EK-nya tidak ada. Hanya memiliki energi potensial sebesar MGHA. Nah, EM di B berapa? Nah, di B itu energi potensialnya nggak ada kan. Yang ada cuma energi kinetik. Kenapa EP-nya nggak ada di B? Ya karena di tanah hanya kan 0. Jadi tinggal setengah MVB kuadrat aja energi mekaniknya. Nah, M-nya saya coret. Kalau M-nya saya coret, berarti tinggal GA sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan di sini, saya geser persamaannya ke atas ya. Nah, saya masukkan HA-nya itu adalah H. Nah, ini H minimal yang mau ditanyakan. Sedangkan VB kuadrat saya kuadratkan jadi 5GR kan ya. Ini VB kuadrat, akarnya hilang, jadi 5GR saya kuadratkan. Akhirnya ini 5/2, 2,5 ya. Tapi G-nya kan dicoret ini ya. Kalau G-nya dicoret, akhirnya kita dapatkan hanya adalah 2,5 R. Itulah H minimal, ketinggian titik A minimal terhadap tanah, agar balok meluncur ini bisa melewati titik D. This is very easy problem.